Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, kali ini kuliah akan kita lanjutkan dengan materi termodinamika. Saya share dulu ya. Oke, apa itu termodinamika? Term itu adalah suhu. Jadi kita akan belajar terkait lingkungan kita yang ada kaitannya dengan suhu. Terlebih dulu kita akan menjelaskan bagaimana sistem dan lingkungan. Nah, apa itu sistem atau itu lingkungan? Jadi sistem adalah sebuah objek yang ditinjau atau misalnya kita ada di ruang kelas ini, maka ruang kelas yang kita tinjau, lingkungan adalah segala sesuatu di luar dari sistem. Misalnya samping kiri kelas, samping kanan kelas. Nah, dalam contoh ini, sistem adalah gas yang ada di dalam balon. Jadi ini ada balon, yang mana balonnya adalah, ini sudah agak kempes ya. Kenapa kempes? Karena berada dalam lingkungan yang isinya adalah nitrogen cair. Jadi kalau gas di dalam balon yang tadinya balonnya mengembang besar, dimasukkan di dalam wadah udara, ya, diisi nitrogen cair, maka dia akan mulai mengempes. Seperti juga lingkungan itu ada di sekitar kita. Jadi misalnya gini, kalian rata-rata kan di Jogja banyak yang kos ya. Bagaimana keadaan kos kalian? Kos kalian misalnya dekat kos itu ada suatu warung yang sukanya membunyikan musik keras-keras, misalnya dangdut atau eh, rock misalnya. Tentu kalian dalam belajar akan ikut bergoyang-goyang, ya, akan terpengaruh. Begitu juga kelas kita ini. Kalau di sebelah kiri kita ada yang lewat dengan jualan sate, tentu kita akan merasa wah baunya sedap gitu ya. Tetapi kalau sebelah kanan kita misalnya ada kandang kerbau, apa yang terjadi? Kita ikut kena baunya. Nah, itu perlakuan antara sistem dan lingkungan. Jadi carilah lingkungan yang baik agar sistem bisa terkondisi dengan baik juga. Carilah kos yang baik agar kalian memang ketika kuliah ini bisa tidak terpengaruh yang tidak baik. Itu salah satu contohnya. Nah, sistem ada tiga macam. Apa saja itu? Yang pertama adalah sistem terbuka. Sistem terbuka berarti ada pertukaran antara massa dan energi sistem dengan lingkungannya. Misalnya lautan, tumbuh-tumbuhan, eh, mungkin di taman, dan seterusnya. Itu sistem yang terbuka. Yang kedua adalah sistem yang tertutup. Sistem tertutup itu apa? Di situ ada pertukaran energi, tetapi tidak terjadi pertukaran massa sistem dengan lingkungannya. Contohnya apa? Greenhouse. Di dalam greenhouse ada pertukaran kalor, tetapi tidak terjadi pertukaran kerja dengan lingkungannya. Yang berikutnya adalah sistem terisolasi. Namanya sudah terisolasi, jadi tidak ada pertukaran massa dan energi sistem dengan lingkungannya. Contohnya apa? Misalnya tabung gas yang terisolasi. Sehingga kalau misalnya tabung gas buka sedikit, maka akan terkontaminasi dengan lingkungan, dengan luarnya bisa meledak, ya. Nah, ini tidak perlu dibuktikan ya. Oke. Nah, bagaimana keadaan sistem kita? Kita lihat uh, dengan dua tinjauan di sini ya. Dengan dua tinjauan. Yang pertama adalah tinjauan mikroskopis. Jadi tadi balon mengempes. Artinya kita lihat dalamnya bagaimana. Nah, di situ akan ditinjau bagaimana gerakan atom, gerakan molekul.
Kemudian juga akan dipelajari bagaimana proses perubahan sistem secara makroskopis. Nah, dalam hal ini ilmu yang mempelajari adalah mekanika statistik. Contohnya apa? Teori kinetik gas. Nah, biasanya itu ranah anak MIPA ya, teori kinetik gas dalam mekanika statistik. Nah, tadi ketika balon masih belum mengempes, masih mengembang besar, nah kita bisa meninjau secara makroskopis. Nah, besaran apa yang terlibat di situ? Misalnya tekanan, volume, wah volumenya besar gitu ya. Suhunya, bisa juga masanya. Artinya di situ akan mempelajari proses perubahan sistem tapi secara makroskopis. Nah, disitulah kita belajar terkait termodinamika. Yang akan kita pelajari ini termodinamika. Contohnya apa? Teori gas ideal. Nah, itu dalam keadaan sistem. Nah, sekarang contohnya di sini ada sistem tadi terbuka. Ya. Misalnya sebuah pulau di sini. Ada transfer matahari dari radiasi matahari. Kemudian dari air laut atau danau yang ada di situ, dia akan menguap. Menguap menjadi awan. Awan akan hujan. Hujan air mengalir. Dan seterusnya. Artinya ada pertukaran materi yang berupa air antara sistem dan lingkungannya. Itu sistem yang terbuka. Sistem berikutnya ada tertutup. Contohnya bumi di sini. Jadi walaupun matahari menyinari bumi, alias ada transfer panas dari radiasi matahari, ada juga panjang gelombang, tetapi tidak akan mengubah masanya. Gitu ya. Berikutnya tadi adalah sistem gas terisolasi. Cukup jelas ya, eh, contoh gas. Nah, oke, di dalam termodinamika ada suatu besaran yang sangat penting yang namanya energi dalam atau simbolnya U ya, U besar. Nah, ini jadi satu paket ya, energi dalam, bukan energi dalam apa begitu bukan ya. Nah, apa perbedaan antara temperatur, energi dalam dan panas? Kita ilustrasikan di sini. Ada massa M1. Dia mempunyai suhu T1. Kemudian ada massa M2. Besarnya M2 adalah 10 kali M1 dengan suhu T2. Nah, ketika T1 sama dengan T2, maka energi dalamnya atau U1 akan sama dengan 1/10 dari U2. Artinya ketika masanya besar, energi dalamnya juga akan besar. Tetapi ketika suhunya berbeda, misalnya T1 lebih tinggi daripada T2, maka energi dalam U1 akan lebih kecil daripada U2. Meskipun begitu, panas mengalir dari benda satu ke benda dua. Kenapa? Karena benda satu panasnya lebih tinggi daripada benda dua. Jadi energi dalam bisa lebih kecil, tetapi panas tetap mengalir dari benda satu ke benda dua, alias dari yang suhunya tinggi ke suhunya rendah. Sampai kapan dia mengalir? Sampai dicapai keseimbangan termal. Gitu. Nah, jadi energi dalam adalah jumlah total dari berbagai jenis energi yang dimiliki oleh seluruh sistem itu semuanya, ya, jumlah total. Sedangkan temperatur sering disebut sebagai ukuran dari energi kinetik rata-rata dari individual molekul. Panas didefinisikan sebagai transfer energi, ya tentunya energi panas ya, dari suatu objek ke objek lain karena adanya beda temperatur. Nah, energi dalam di dalam gas ideal misalnya, besarnya adalah 3/2 NKT. Bisa juga ditulis 3/2 NRT. Apa itu NKT, NRT? T-nya adalah temperatur, suhu.
N dan K atau R, T itu adalah semua konstanta. Nanti akan ada penjelasan lebih lanjut di belakang itu ya. Nah, sehingga ini kalau gas ideal ini termasuk monoatomik, maka hanya sumbangan dari gerak translasi saja. Tidak ada gerak rotasi. Nah, energi dalam dari gas ideal ini hanya fungsi temperatur. Nah, dari persamaan di atas hanya suhu yang bisa berubah. N, K, R, T itu adalah konstanta. Sehingga di sini energi dalam gas realnya sebagai fungsi P atau tekanan, volume, dan juga temperatur. Gitu ya. Sedangkan kalau atom itu berelektron banyak, energi dalam tidak hanya sumbangan dari gerak translasi atom, tetapi juga dari gerak rotasi dan vibrasi. Gitu ya. Sedangkan untuk benda padatan dan juga cairan, energi dalam kecuali dari energi kinetik juga dari energi potensial listrik misalnya, energi potensial kimia, dan sebagainya. Oke, nah kita masuk ke dalam hukum termodinamika pertama. Ayo dicermati, lihat gambarnya di sini. Ya, ada suatu sistem, ada kalor masuk, ada W keluar. Nah, di dalam hukum termodinamika pertama di sini akan menentukan bagaimana itu hukum kekekalan tenaga. Ayo kita cermati. Yang pertama, panas ditambahkan ke sistem, maka Q-nya positif. Ya, panas ditambahkan ke sistem, Q-nya positif. Sedangkan kalau panas dilepaskan dari sistem, maka Q-nya negatif. Jadi kalau masuk sistem, Q-nya positif, keluar dari sistem, Q-nya negatif. Sekarang kerja. Kerja dilakukan pada sistem, maka W-nya negatif. Tetapi kalau kerja dilakukan oleh sistem, W-nya positif. Jadi kalau sistem yang melakukan kerja, maka W-nya positif. Gitu ya. Ingat-ingat ya, ada 4 ketentuan untuk hukum termodinamika pertama. Q-nya positif atau Q-nya negatif, W-nya negatif atau W-nya positif. Bagaimana keadaan panas, bagaimana keadaan kerja. Nah, bagaimana perwujudan hukum termodinamika yang pertama ini? Nah, ada bentuk persamaan diferensial dari termodinamika yang pertama, yaitu DU sama dengan dQ min dW. Apa itu? U tadi menunjukkan sifat dari sebuah sistem, sedangkan W dan Q tidak. W dan Q bukan fungsi variabel keadaan. Nah, U merupakan fungsi dari variabel keadaan. Berapa volume, berapa tekanan, berapa suhu tadi. Kemudian laju aliran energi. Namanya laju itu berarti ada D per dt, perubahan terhadap waktu. Nah, misalnya di sini, du per dt sama dengan dq per dt minus dw per dt. Artinya apa? Du per dt itu adalah perubahan energi dari sistem. Energi apa? Energi dalam. Du per dt, U-nya adalah energi dalam, maka du per dt adalah laju perubahan energi dalam dari sistem. Q tadi adalah panas, maka dQ per dt sama dengan laju transfer panas ke dalam sistem. Nilainya positif, ya. Kemudian dW per dt, W-nya tadi adalah kerja, maka dW per dt sama dengan laju kerja yang dilakukan oleh sistem pada lingkungan. Nah, kerja dilakukan oleh sistem bernilai
Negatif di situ. Ingat-ingat ya, jadi DU per DT sama dengan DQ per DT minus DW per DT. Nah, di sini ada contoh 3 gambar. Apa itu gambarnya? Ini termasuk panas atau kerja ya? Coba lihat, yang pertama adalah orang sedang ngebur, melakukan pengeboran. Pertama dan kedua ini sama-sama ngebor. Ya. Artinya seseorang melakukan mungkin ngebor meja misalnya. Ya. Yang kedua ada mungkin sedang memasak, gitu ya, memasak pakai oven. Artinya di sini ada panas, yaitu transfer energi yang disebabkan oleh perbedaan temperatur, dan ada kerja, yaitu transfer energi yang disebabkan bukan karena perbedaan temperatur. Nah, mana yang benar? Jadi yang oven tadi adalah transfer energi yang disebabkan oleh perbedaan temperatur, tetapi ketika orang melakukan ngebor kayu, maka transfer energinya disebabkan bukan karena temperatur. Jadi temperaturnya tidak berpengaruh di situ. Tidak ada perbedaan temperatur. Gitu ya. Oke, mari kita mulai. Bagaimana kerja dan perubahan volume? Yang pertama, kerja dengan perubahan volume tertentu, misal dari VA ke VB. Dilihat di piston di sini. Nah, di sini ada suatu bejana, dikasih air dengan tekanan tertentu, tekanan P. Luas bejananya adalah luas tampang lintang tentunya ya, adalah A. Maka W sama dengan integral dW, yaitu integral PdV dari batas VA sampai VB. Yang berubah adalah volumenya. Volumenya berubah. P bisa keluar dari tanda integral. Kalau dilihat gambarnya seperti ini. Jadi volume berubah, nilainya akan berubah. Nah, bagaimana aplikasi hukum termodinamika pertama? Kita lihat gambar-gambarnya di bawah ini. Ada kulkas, ada orang sedang berenang, dan seterusnya. Bagaimana mencocokkannya? Lihat, di sini ada proses isotermal, alias delta T-nya sama dengan 0 atau tidak ada perubahan temperatur. Kemudian ada isokorik, delta V-nya sama dengan 0 atau tidak ada perubahan volume. Kemudian isobarik, delta P-nya sama dengan 0 alias tidak ada perubahan tekanan. Kemudian proses adiabatik atau delta Q-nya sama dengan 0 atau tidak ada perubahan kalori. Kemudian ada proses siklik. Nah, coba mana yang pasangannya? Kita lihat ya. Salah satu contohnya di sini misalnya orang berenang, itu prosesnya isotermal karena tidak ada perubahan suhu. Airnya ya segitu-segitu saja, tidak menjadi panas. Karena kalau panas nanti kayak dimasak ya. Tidak. Kemudian misalnya ini kulkas. Dia proses siklik. Air bisa membeku menjadi es. Kalau dipanaskan lagi atau ditaruh di luar kulkas akan bisa jadi kembali menjadi air. Siklik artinya bisa balik. Gitu. Nah, yang lain silakan dicermati ya. Yuk, satu persatu kita belajar isotermal. Mulai isotermal dulu ya. Isotermal, iso sama term suhu. Jadi suhunya sama, alias selama proses temperatur dari sistem itu konstan. Grafiknya seperti ini, grafik PV-nya antara tekanan dan volume bentuknya seperti ini. Rumus kerjanya W sama dengan integral P dV untuk V1 sampai V2. Tidak sulit ya, harus dicermati. Nah, di dalam proses isotermal ini,
Jadi misalnya ada suatu gas ideal berada pada kontainer dengan piston yang bebas bergerak. Pada saat awal keadaan sistemnya berada pada titik A, kemudian ketika Q diberikan pada sistem, maka terjadi ekspansi ke B. Jadi ada ekspansi ke B dari titik A ke B. Temperatur dan massa konstan selama proses. Maka di sini delta U sama dengan 3/2 NR delta T akan sama dengan 0. Sehingga hukum termodinamika yang pertama bisa ditulis delta U sama dengan Q minus W yang akan sama dengan 0. Delta U-nya sama dengan 0. Maka W akan sama dengan Q. Kerjanya sama dengan kalor. Gitu ya. Pada proses isotermal ini, tadi grafiknya seperti ini ya, antara PV, PV-nya konstan, maka ada proses ekspansi isotermal pada diagram seperti ini. Dan kurvanya berbentuk hiperbola. Dengan persamaan kurva ini adalah PV sama dengan nRT sama dengan konstan. Nanti kalau dicari P ya berarti P sama dengan nRT per V. Gitu. Nah, tergantung apa yang mau kita hitung. Nah, bagaimana dengan ekspansi isotermal? Kita berikan rumus yang lain tadi. Di sini bisa W sama dengan minus W awal sampai V akhir, P dV. Nah, P tadi apa? P bisa diganti sama dengan nRT per V. NR kan konstan. Ya. T-nya juga isotermal konstan. Sehingga integral hanya terkait dV per V. Dari V awal sampai V akhir. Integral dV per V itu sama dengan ln ya. Jadi kalau dimasukkan, W sama dengan nRT ln VI per VF. Jadi V-nya dibalik. Tidak lagi VF per VI. Tapi di sini ada negatifnya. Sehingga menjadi positif. Gitu ya. Nah, bagaimana kalau gas itu berekspansi? Berarti volume akhir akan lebih besar daripada volume awal. Maka berarti kerja yang dilakukan pada gas ini bernilai negatif. Tetapi jika gasnya dikompres alias V akhir lebih kecil daripada V awal, maka kerja yang dilakukan bernilai positif. Nah, ini harus diingat-ingat ya. Harus diingat-ingat bagaimana kalau gas berekspansi atau gas ditekan. Akan berbeda keadaannya. Proses berikutnya adalah adiabatik. Apa itu adiabatik? Selama proses tidak terjadi transfer panas yang masuk atau keluar dari sistem. Artinya bahwa pada sistem itu terisolasi. Terisolasi. Jadi bisa juga sistem itu mempunyai proses yang sangat cepat. Itu prosesnya adiabatik. Jadi proses adiabatik berarti Q-nya sama dengan 0. Maka hukum termodinamika yang pertama bunyinya menjadi delta U sama dengan Q minus W sama dengan 0. Q-nya 0 alias delta U-nya sama dengan minus W. Nah, itu jadi hati-hati rumus-rumus kecil ini harus diingat-ingat benar karena setiap
proses rumusnya akan beda. Maksudnya nilai delta U-nya akan beda. Nah, kalau digambarkan diagram PV-nya seperti ini. Tadi isotermal, yang hijau ini isotermal, hijau di bawahnya juga isotermal pada suhu yang berbeda. Nah, proses adiabatik ini menghubungkan antara dua titik dalam dua diagram tadi, gitu ya. Contohnya di samping ini, ya. Kemudian proses berikutnya adalah isobarik. Apa itu isobarik? Selama proses tidak terjadi perubahan tekanan pada sistem itu. Nah, pada umumnya terjadi pada sistem yang mempunyai kontak langsung dengan tekanan atmosfer bumi yang dianggap konstan. Contohnya adalah reaksi biokimia, gitu ya. Kalau dilihat grafiknya, skemanya seperti ini. Nah, tadi isobar berarti P-nya sama, kemudian ada isoterm 2, gitu ya. Ya, seperti ini. Nah, berikutnya proses isokorik. Isokorik artinya selama proses volume sistem tidak mengalami perubahan. Disebut juga proses dengan volume konstan atau isometrik atau bisa juga isovolumik, gitu ya. Jadi proses ini terjadi pada sistem yang mempunyai volume atau wadah yang sangat kuat, tertutup dan tidak dapat berubah. Nah, lihat diagramnya di sini. Volumenya konstan, jadi gambarnya lurus ke atas gitu ya, pada volume tertentu gitu ya. Nah, di sini volume konstan, V-nya sama dengan 0, maka W-nya juga sama dengan 0. Sehingga hukum termodinamika pertama, ya, delta U sama dengan Q minus W sama dengan 0. Artinya delta U-nya sama dengan Q. Gitu ya. Berikutnya. Nah, sekarang aplikasi proses pada gas ideal. Nah, ini seolah-olah ada gas ideal. Maka prosesnya seperti ini, lihat, isobarik, garisnya datar. Isokorik, garisnya tegak. Kemudian isotermal, garisnya tadi hiperbola tadi ya. Pada saat isokorik, W-nya sama dengan 0. Pada saat isobarik, lihat ini. Pindahnya ya. Pada isobarik ini. W sama dengan P V2 minus V1 atau VB minus VA. Yang itu sama dengan nRT kalikan 1 minus VA per VB. Itu kalau prosesnya isobarik. Jadi rumusnya jadi panjang. Sedangkan kalau prosesnya isotermal, maka W sama dengan integral PdV dari A sampai B. Itu akan sama dengan nRT integral dV per V. Nah, jadi W-nya pada aplikasi gas ideal ini sama dengan nRT ln VB per VA. Cukup seperti itu. Ingat-ingat ya. Nah, sekarang proses berikutnya adalah proses ekspansi bebas. Ekspansi bebas. Apa itu? Proses ekspansi bebas adalah salah satu bentuk dari proses adiabatik, di mana gasnya bisa berekspansi secara adiabatik tanpa melakukan kerja. Lihat di gambar. Di gambar ini kalau katupnya saya buka, maka isi gas di samping kiri ini akan lewat dan akan menempati ruangan di sebelahnya yang tadinya kosong.
Jadi ketika katupnya dibuka, maka gas akan berekspansi. Q-nya sama dengan 0. Artinya apa? Tidak ada perubahan panas, tidak ada panas yang keluar atau masuk ke sistem. Kemudian W-nya juga sama dengan 0. Artinya selama proses, gas tidak menggerakkan objek apapun. Nah, itu ekspansi bebas. Nah, bagaimana dengan proses siklik? Nah, proses siklik itu apa? Proses siklik adalah sistem yang akan kembali periodik ke keadaan yang sama, gitu ya. Jadi proses ini dapat diamati terjadi pada sistem natural maupun teknologi. Misalnya, proses siklik itu ya, contohnya mesin itu sendiri, kompresor, refrigerator, dan seterusnya. Nah, kira-kira bentuknya ini. Jadi bisa kembali ke bentuk semula. Dari A ke B seperti ini. Ya. Silakan dicermati di gambarnya. Nah, pada proses siklik ini sering melibatkan proses yang lain. Misalnya di sini, proses siklik yang isotermal. Artinya grafiknya seperti ini. Ya. Karakteristiknya apa? Tadi T-nya konstan, Q-nya juga sama dengan konstan. Itu isotermal. Ya. Rumusnya bagaimana? Kita lihat coba ya. Sebentar, ini agak kurang jelas. Saya pindah satunya aja. Nih, pada proses isotermal, T konstan, Q-nya sama dengan W, dan W-nya sama dengan integral ini PdV. P-nya tadi sama dengan nRT per V. Sehingga integralnya hanya integral dV per V, yaitu ln P. Jadi W-nya sama dengan nRT ln VB per VA. Kalau proses itu isokorik, maka yang terjadi seperti ini. Diagram PV-nya bentuknya seperti ini, di mana V-nya konstan, Q-nya juga sama dengan delta U, W-nya konstan, sehingga Q-nya ada Q sama dengan NCV delta T. Berikutnya, proses siklik yang melibatkan isobarik. Nah, diagram PV-nya seperti ini, karakteristiknya bahwa isobarik berarti P-nya konstan, maka Q ya, sama dengan delta U plus V. W-nya sama dengan P kali V2 minus V1. Nah, di situ di dalam isobarik ada rumusan lain, yaitu CP sama dengan CV plus R, ataupun Q-nya bisa dicari dengan N kali C P delta T. Itu kalau isobarik. Bagaimana kalau adiabatik? Adiabatik. Nah, adiabatik tadi Q-nya sama dengan 0. Sehingga delta U-nya sama dengan minus W. W-nya sendiri yaitu PV1 minus PV2, P2, V2 dibagi dengan gamma minus 1. Nah, kita lihat ya. Dan di sini ketentuannya adalah PV itu konstan. PV itu konstan gitu ya. Waduh, sudah ada kuis ini. Boleh nih kuisnya buat dikerjakan di rumah alias PR ya. Kuisnya untuk PR. Nanti bisa ditambahkan dengan soal yang. Oke, kita lanjut dulu. Tentang teori kinetik gas. Teori kinetik gas. Apa itu teori kinetik gas?
Di sini disingkat TKD ya, singkat TKD. Artinya adalah model yang digunakan untuk mengaitkan besaran makroskopis dengan besaran mikroskopis. Tadi makroskopis dipelajari di termodinamika, mikroskopis dipelajari di mekanika statistik, maka dikaitkan antara keduanya dengan teori kinetik gas. Jadi tadi kalau makroskopis itu ada tekanan, ada temperatur, ada energi dalam, ada volume gitu ya. Di situ ada kapasitas panas. Sedangkan kalau di besaran mikroskopis, misalnya ada momentum, gaya, energi kinetik, ada massa partikel gas, dan seterusnya. Di dalam teori kinetik gas, gas diasumsikan terdiri dari partikel dalam jumlah yang sangat banyak. Iyalah, partikel pasti banyak ya. Tidak ada satu partikel saja, tidak ada. Sehingga partikel gas dianggap sebagai benda titik. Dan dijelaskan kalau dia bergerak, dinamikanya dalam dinamika Newton. Tapi karena jumlahnya banyak, tidak bisa dihitung, ya, maka analisanya menggunakan pendekatan statistik. Misalnya di sini ada mol. Apa itu mol? Mol adalah ukuran yang menyatakan jumlah yang terkandung dalam massa molar. Mol suatu substansi akan sama dengan jumlah molekul atau jumlah partikel. Dan ini dikaitkan dengan bilangan Avogadro. Apa itu bilangan Avogadro? Nah, di sini disimbolkan sebagai Na. Ya, sama dengan 6,02 kali 10 pangkat 23 atom per mol. Sedangkan kalau jumlah mol suatu zat, N kecil, bisa didefinisikan sebagai banyaknya partikel dibagi bilangan Avogadro. Atau bisa juga massa zat dibagi massa molar. Nah, silakan mana disesuaikan yang dipakai apa. Nah, kalau gas ideal sendiri diasumsikan sebagai gas yang dari partikel yang sangat banyak. Gitu ya. Banyak. Nah, partikel gas tersebar merata di dalam ruang. Dia bisa bergerak acak. Ya. Jarak antar partikel sendiri jauh lebih besar daripada ukuran partikel, sehingga benda bisa dianggap sebagai suatu titik. Gitu ya. Dan di sini interaksi antar partikel yang digunakan adalah pada saat tumbukan. Nah, tumbukan bisa bersifat elastis, baik itu antar partikel atau partikel dengan dinding dianggap elastis. Nah, persamaan gas idealnya secara eksperimen misalnya ya, gini, PV sama dengan nRT atau sama dengan NKT. Tadi T-nya adalah temperatur. NR, NK itu adalah konstanta. R-nya adalah konstanta tetapan gas. Nilainya ini 8,31 Joule per mol kali K. Sedangkan K-nya sendiri adalah konstanta Boltzmann. Nilainya 1,38 kali 10 pangkat minus 23 Joule per Kelvin. Ya, diingat-ingat, angkanya tidak bulat. Nah, gitu. Nah, gas real dapat dianggap berperilaku sebagai gas ideal pada tekanan yang tidak tinggi, juga pada temperatur yang tidak terlalu rendah. Itu bisa dianggap sebagai gas ideal. Nah, lihat di sini, kalau ada kerja, misalnya dalam satu silinder berpiston, ada gas idealnya, dan gas itu bisa mengembang ya, dari V1 ke V2.
pada temperaturnya tetap. Jadi ada isotermal. Nah, prosesnya ini disebut sebagai proses ekspansi isotermal. Ya, ekspansi isotermal. Nah, karena T-nya konstan, isotermal T-nya konstan, maka persamaan kurva isotermal dapat dinyatakan ini. P sama dengan nRT per V. Sedangkan kerja yang dilakukan oleh gas ideal pada proses ekspansi isotermal ini, kerjanya sama dengan ini. Integral PdV dari V awal ke V akhir, P-nya diganti persamaan di atas, alias nRT-nya konstan, bisa keluar, sehingga hanya integral dV per T, yang itu sama dengan ln V. Tinggal dimasukkan syarat batasnya. Gitu. Nah, untuk proses yang terjadi pada volume tetap atau isokorik tadi, maka W sama dengan integral P dV, yang itu akan sama dengan 0. Sedangkan pada proses tekanan tetap atau isobarik, maka W sama dengan PdV juga, tapi tidak sama dengan 0, tapi sama dengan P kali delta V. Nah, nanti kalau di rumah, ya, contoh sendiri ya, bagaimana yang konstan. Berikutnya, kita masuk ke hukum termodinamika 2. Jadi kalau termodinamika kemarin kita mempelajari bagaimana sistem dan lingkungannya, perlakuannya yang bisa kita ukur dari mulai tekanan, mulai volume, suhu, ya kita mempunyai sistem yang bisa dikatakan makroskopis, ya. Kalau di dalam hukum termodinamika 1 kemarin, kita membicarakan tentang kekekalan energi, di mana energi total suatu sistem akan terisolasi kekal. Tetapi di hukum 1 kita tidak bisa menjelaskan proses yang itu spontan atau tidak spontan. Nah, itu harus dijelaskan di dalam hukum termodinamika 2. Sehingga ada proses yang reversibel atau proses irreversibel bisa dijelaskan dengan lebih tuntas lagi. Salah satu contoh yang tepat di sini adalah misalnya mesin panas. Nanti ada mesin panas, ada mesin dingin, gitu ya. Sekarang mesin panas. Ciri-ciri umumnya mesin panas adalah adanya zat alir, misalnya ada udara, ada uap bensin, ada air itu sendiri, yang dia menyerap kalor pada temperatur tinggi. Kemudian dia melakukan usaha dan akan membuang kalor tersebut pada temperatur rendah. Jadi pada mesin panas, atau bisa juga disebut sebagai mesin bakar, terdapat siklus yang namanya siklus Otto. Apa itu siklus Otto? Yang pertama adalah kompresi adiabatik. Kemudian ada pemanasan isokorik. Yang berikutnya ada ekspansi adiabatik. Dan yang terakhir adalah pendinginan isokorik. Jadi keempat proses itu harus berjalan sesuai dengan urutannya. Jadi tidak bisa dibolak-balik ya. Jadi saya ulangi, siklus Otto ada kompresi adiabatik, pemanasan isokorik, ekspansi adiabatik, kemudian pendinginan isokorik. Bentuk skemanya seperti ini ya. Jadi ada kalor yang masuk, kemudian ada juga kalor yang dilepas. Karena di sini prosesnya berupa siklus, maka tidak ada perubahan energi dalam. Jadi W totalnya sama dengan kalori yang masuk dikurangi kalori yang keluar. Efisiensinya bisa dihitung dengan ini. E sama dengan 1 minus 1 V1 per V2 pangkat gamma minus 1. Gamma itu apa? Gamma adalah perbandingan
kapasitas panas molar. Sedangkan V1 dan V2 disebut sebagai perbandingan kompresi, ya, rasio kompresi. Efisiensi bisa juga dirumuskan dengan bentuk yang lain. Bisa disebut sebagai perbandingan antara kerja dan kalori yang diserap. Tentunya itu pada temperatur tinggi. Sehingga bisa ditulis E sama dengan ini, 1 minus kalori yang diserap dan kalori yang dilepaskan. Gitu ya. Nah, rumusnya seperti ini. Dan efisiensi itu akan sempurna ketika tentunya E-nya sama dengan 100%. Tapi apa bisa kita kerja dengan 100%? Tidak, karena apa? Tidak harus ada kalori yang dilepas nantinya. Gitu ya. Jadi, kalau nanti misalnya kalian mengerjakan suatu sistem, kemudian disuruh menghitung efisiensi, ketemunya 10 atau 100 atau 90, nah itu pasti ada satu kesalahan di situ. Kenapa? Efisiensi maksimumnya adalah 1. Ya, jadi harus dicermati, tidak sekedar memasukkan rumus gitu. Ya, jadi tidak ada mesin panas dengan efisiensi yang 100%. Karena apa? Harus ada kalori yang dilepas, dibuang ke lingkungan. Jadi tidak mungkin efisiensinya 100%. Skemanya seperti ini, ya. Jadi ada kalori yang masuk, ada kalori yang dilepas, ya. Kemudian ada kalori yang dibuang ke lingkungan. Jadi tidak mungkin seperti ini, itu tidak mungkin, itu ya. Oke. Berikutnya adalah mesin pendingin atau refrigerator. Nah, ini tadi panas, ini dingin, berarti prinsip operasinya berkebalikan dengan mesin panas tadi. Jadi usaha yang diberikan pada sistem untuk menyerap kalor pada temperatur rendah dan akan membuangnya pada temperatur tinggi. Nah, perumusan hukum termodinamika 2 menurut Clausius, sebuah mesin pendingin tak mungkin bekerja secara siklis dengan tak menghasilkan efek lain selain transfer kalor dari dingin ke benda panas. Artinya apa? Harus ada kerja yang diberikan pada sistem. Ingat ya, jadi untuk mesin pendingin ini harus ada kerja yang diberikan pada sistem. Nah, di sini efisiensinya bisa dihitung dalam koefisien performansi atau kalau disingkat COP, gitu ya. Koefisien performansi. Rumusnya adalah kalori yang dilepas dibagi dengan kerja yang dilakukan, gitu ya. Nah, bentuknya akan seperti ini. Nah, kita lihat. Bentuknya seperti ini, gitu ya. Oke, lihat di sini. Jadi tetap harus lengkap ya. Tidak mungkin tidak ya, tidak mungkin hanya. Oke. Nah, di sini efisiensinya nanti disebut sebagai mesin Carnot di sini. Salah satu contohnya adalah mesin Carnot. Artinya apa? Dia satu mesin dengan efisiensi yang paling tinggi yang bekerja di antara dua reservoir panas. Artinya itu ada siklus Carnotnya. Apa itu siklus Carnot? Nah, jadi siklus Carnot terdiri dari efisiensi isotermal pada temperatur tinggi, kemudian ekspansi adiabatik, kemudian kompresi isotermal pada temperatur rendah,
dan kompresi adiabatik. Ingat-ingat, beda dengan siklus Otto ya. Jadi siklus Carnot, saya ulangi, ekspansi isotermal pada temperatur tinggi, ekspansi adiabatik, kompresi isotermal pada temperatur rendah, dan kompresi adiabatik. Nah, siklus Carnot dapat digambarkan dalam skema seperti ini. Ingat di sini A, B, C, D, ya. Kemudian D ke A lagi. Ini masing-masing dapat dijelaskan. Kita lihat satu persatu ya. Nah, siklus Carnot yang pertama dari A ke B tadi. Dari A ke B tadi adalah ekspansi isotermal pada temperatur tinggi. Jadi panas yang diserap, kemudian memberikan kerja. Kerja akan menaikkan piston di sini. Kemudian berikutnya adalah ekspansi adiabatik. Apa adiabatik itu berarti Q-nya sama dengan 0. Jadi tidak ada transfer panas, gitu ya. Nah, suhunya dari TH ke TC di sini. Kerja yang dilakukan adalah WBC, ya, karena siklusnya pada potongan BC tadi ya. Berikutnya siklus Carnot pada CD. Itu adalah ekspansi isotermal. Maaf, kompresi isotermal. Bukan ekspansi, kompresi isotermal. Nah, jadi nanti kerja yang dilakukan adalah WCD, potong bagian CD, gitu ya. Berikutnya adalah kompresi adiabatik dari D ke A. Adiabatik berarti Q-nya sama dengan 0. Nanti kerja yang dilakukan adalah WDA. Nanti bisa diuraikan satu persatu W-nya rumusnya apa gitu ya. Nah, jadi kalau dilihat lengkap siklusnya seperti ini ya. Siklusnya bentuknya seperti ini, diagram QP-nya. Kalau mau dihitung satu persatu, bagaimana kalori yang masuk? Jadi W-nya sama dengan integral ini PDF sama dengan NRT ln VB per VA. Kemudian kalori yang keluar sama dengan ini ya, mirip dengan kalori yang masuk, hanya volumenya berbeda. Pada proses ini akan berlaku rumus ini. Ini bisa dicermati ya, mana T-nya, mana TH, mana TC, gitu ya. Kemudian efisiensinya bisa dihitung, efisiensi E-nya bisa 1 minus kalori yang keluar dibagi kalori yang masuk, atau 1 minus temperatur TC per TH. Nah, itu tadi adalah proses mesin Carnot, yaitu mesin yang dianggap paling bagus gitu ya. Berikutnya adalah entropi. Entropi itu apa? Kita lihat satu persatu. Entropi itu sebenarnya ketidakteraturan pada suatu sistem. Bisa dirumuskan ini delta S sama dengan sekian. Artinya ada kalori yang harus diberikan sistem pada suatu proses reversibel agar sistem berubah dari keadaan awal ke keadaan akhir. Artinya bagaimana sistem itu tidak teraturannya seberapa. Itu yang dibahas pada proses entropi di sini. Itu ya. Jadi hukum 0 ke 0 tadi adalah konsep temperatur, hukum ke-1-nya adalah konsep energi dalam, kemudian yang lengkap adalah di hukum kedua yang menyertakan
entropy. Sekian saja kelanjutan dari termodinamika. Silakan nanti belajar bagaimana aplikasinya, baik itu dalam kehidupan sehari-hari maupun di dalam menyelesaikan persoalan. Oke, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.